Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kembali kita datang menghadap Tuhan dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Karena itu kita siapkan hati kita mau siapkan hidup kita untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita akan beribadah kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kita mau katakan, Yesus, ku bangga padamu. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya padamu. Kau segalanya di hidupku. Kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini ya Bapa, kembali kami membuka hati kami, kembali kami mau dengarkan firman-Mu. Kembali kami menyembah-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur sebab hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Malam hari ini secara khusus kami beribadah dalam rangka kami memperingati peristiwa malam di mana Engkau ada di Taman Getsemani. Karena kami percaya ada maksud-maksud Tuhan yang sebentar nanti akan kami pelajari bersama-sama. Karena itu ya Bapa, bicara bagi masing-masing kami. Kami rindu lebih lagi menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, ya Bapa yang kudus. Kami angkat suara kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bawa pujian kepadamu. Biar setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada malam hari ini, tutup matamu, pandang wajah Yesus. Ingat betapa baiknya Tuhan. Ingat betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Yesus, Yesus, ku bangga padamu. Amin. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidup. Jemaat Tuhan katakan, Yesus, ku bangga. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Segala sesuatu boleh lenyap dalam hidup kami. Selama Yesus ada bersama kami, kami cukup.
Sebab Engkaulah kebanggaan kami ya Tuhan. Bersamamu kami tenang, bersamamu kami kuat, bersamamu kami aman. Terima kasih malam hari ini ya Tuhan. Kami rindu datang beribadah kepadamu, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Engkau bicara bagi masing-masing kami, urapi kami, sehingga roh wahyu dan hikmat turun atas kami. Kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami buka hati kami, kami sendengkan telinga kami untuk dengar firman. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu peristiwa yang saya percaya ini pun akan membuat hidup kita lebih jalannya lebih santai. Ini akan membuat hidup kita berjalan dalam kehendak Tuhan ketika kita mengerti kenapa Yesus ada dan harus melalui Taman Getsemani. Kita belajar sama-sama peristiwa ini. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Pasal 26 dari Matius ayat 36 sampai dengan 46. Perhatikan ayat ini saudaraku. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduk di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi pertama tujuan Yesus mengajak murid-muridnya agar murid-muridnya turut berdoa bersama-sama. Mengajar murid-muridnya juga untuk berdoa. Perhatikan ayat selanjutnya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saudaraku, hal ini yang sering terjadi juga dalam kehidupan saudara dan saya. Ada waktu-waktunya di mana kita merasa sedih, ada waktu-waktunya di mana kita merasa gentar, ada waktu-waktunya di mana kita merasa takut, khawatir, bimbang. Tapi apa yang dilakukan Yesus ketika hal itu terjadi menimpa dirinya? Kita pelajari selanjutnya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus berdoa mengajarkan kepada setiap kita. Yesus berdoa dengan tidak memaksa. Yesus berdoa karena dia tahu Bapa berdaulat. Yesus berdoa karena dia tahu dengan berdoa dia mendapatkan kekuatan. Pun demikian setiap saudara dan saya. Kita berdoa karena kita tahu kita terbatas. Kita berdoa karena kita tahu seringkali ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Tapi ini yang saya mau bilang saudaraku, sekalipun Yesus mengajarkan kita berdoa, Yesus mengajarkan doa sesuai dengan kehendak Bapa, itu yang terjadi, bukan kehendak Yesus. Itu sebabnya Yesus bilang, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Kita kan kalau berdoa maksa, Tuhan saya maunya yang ini nih, awas ya kalau enggak ya. Tuhan saya maunya yang ini nih, Tuhan saya maunya yang itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Tuhan tahu pasangan hidupmu, Tuhan tahu keluh kesahmu, Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu hari depanmu. Bagian kita berseru kepada Tuhan bukan memaksa. Kita berseru supaya kita kuat. Kita berseru supaya kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perhatikan ayat selanjutnya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Rupanya di Taman Getsemani inilah kata-kata itu Yesus keluarkan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu betul kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki roh yang dengar-dengaran akan Tuhan. Tapi kita pun harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena daging kita lemah. Kapan kita berjaga-jaga? Ketika kita berdoa. Kita berdoa karena kita tahu sebagai manusia terkadang kita lemah.
Karena itu Yesus ingatkan kepada murid-muridnya pun, kepada setiap kita yang hari ini menyaksikan siaran ini. Kita berdoa, guna kita berjaga-jaga, supaya ketika satu hal terjadi dalam hidup kita, kita tetap belajar bersyukur. Kita tetap belajar mengucapkan berkat buat setiap orang yang mungkin terkadang menyakiti hati kita. Ayat selanjutnya, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Setiap kali Yesus berdoa, di akhir doa Yesus selalu bilang, jadilah kehendak-Mu. Itu juga yang dia naikkan doa, Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Yesus mengajarkan kepada setiap kita, kalau kita berdoa, biar bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Bapa. Kalau kita berdoa, biar bukan rancangan kita yang jadi, tapi rancangan Bapa. Kenapa? Karena Bapa tahu yang terbaik dalam hidup kita. Karena Dia tahu apa yang baik, apa yang bagus, apa yang mendatangkan hari depan buat kehidupan saudara dan saya. Ayat selanjutnya, ayat 43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat 45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara dikasih dalam Tuhan, peristiwa Taman Getsemani penting buat kita ingat. Kenapa? Karena di Taman Getsemani ini Yesus mengalahkan rasa takutnya. Di Taman Getsemani ini merupakan awal di mana memulai perjalanan pengorbanan. Di Taman Getsemani ini kita mengingat satu hal, bahwa ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka semua ada dalam rencana Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan, semua ada di dalam kuasa Tuhan. Memang berat, saudaraku, memang berat. Itu sebabnya selalu saya bilang begini, setiap orang akan mengalami masa-masa Taman Getsemani-nya masing-masing. Saudara dan saya akan mengalami Taman Getsemani kita masing-masing, saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan izinkan Taman Getsemani yang saya sebut masa-masa sukar dalam kehidupan kita, kita jangan komplain, jangan cari kesalahan orang lain, jangan menyalahkan keadaan, jangan salahkan suami, jangan salahkan istri, salahkan anak-anak. Akhirnya timbulnya bukan damai sejahtera. Ketika diproses Tuhan, justru kita harus cari wajah Tuhan saat-saat ini. Jangan serang-serang orang, cari-cari kesalahan ini karena si A, karena si B, karena si C. Stop cari kesalahan. Sekarang bagaimana kita mencari wajah Tuhan? Karena ketika kita mencari wajah Tuhan, kita berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mengerti bahwa ketika Tuhan mengizinkan masa-masa yang sukar dalam kehidupan saudara dan saya, itu bukan berarti Tuhan jahat, itu bukan berarti Tuhan tidak baik, itu bukan berarti Tuhan nggak mempedulikan hidup kita. Bahkan Yesus pun mengalami masa-masa sukar. Di Taman Getsemani Alkitab catat, peluhnya seperti darah. Saking takutnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mungkin saudara pernah mengalami hal tersebut. Saking takut, saking khawatir, saking bimbang, stres. Bukan keluar darah, asam lambung tinggi. Saudara kasih dalam Tuhan, kita mesti ngerti, kalau hal-hal ini sedang terjadi, sedang menimpa kita, jangan stres. Lipat tangan, masuk kamar, tutup mata, naikkan doamu kepada Tuhan. Kenapa? Dengan berdoa kita melihat kuasa Tuhan. Alkitab jelas katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang saya pelajari. Kenapa Tuhan terkadang membawa kita masuk ke dalam Taman Getsemani kita masing-masing. Ingat, Yesus dalam memulai pelayanannya dibawa oleh Roh, Alkitab catat, ke padang gurun untuk diuji oleh iblis. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan diuji oleh iblis, apalagi kita. Karena itu benarlah apa yang Yesus katakan, berdoalah dan berjaga-jagalah sebab roh penurut tetapi daging lemah.
Kita mengerti bahwa kita sebagai manusia ada kalanya kita bisa fail, kita bisa gagal, namun bangkit, maju lagi, bangun lagi, lakukan lagi apa yang sudah kita pernah lakukan. Kembali lagi kerjakan firman Tuhan, kembali lagi cari wajah Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang ada di Taman Getsemani. Apa itu pendeta Taman Getsemani? Tempat di mana kita mengalami masa-masa sukar, tempat di mana hati kita merasa khawatir, tempat di mana hati kita merasa takut, hati kita merasa bimbang. Berdoa. Saudara dikasih dalam Tuhan, jadi pertanyaan buat setiap kita, kenapa sih pendeta kok Tuhan izinkan setiap kita mengalami masa-masa sukar? Kenapa sih pendeta kok Tuhan izinkan kita memasuki Taman Getsemani kita masing-masing? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti mengerti Taman Getsemani bukanlah taman penderitaan. Justru di Taman Getsemani Yesus bisa melihat mana murid, mana pengkhianat. Yudas adalah pengkhianat. Di Taman Getsemani juga Yesus menunjukkan kasihnya kepada musuhnya. Ketika Petrus menyabet telinga kanan dari seorang prajurit Romawi, Yesus menatapkannya kembali. Dengan kata lain kita belajar bahwa Taman Getsemani yang menurut orang, mungkin menurut murid-murid Yesus, adalah tempat di mana terjadi pertikaian. Namun bagi Yesus, di tempat di mana terjadi pertikaian, Yesus tetap menabur kasih kepada musuh-musuhnya. Nah, kita belajar akan hal ini, saudaraku. Kita belajar. Sehingga ketika Tuhan izinkan kita mengalami Taman Getsemani kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi pertanyaan begini, mengapa harus ada Taman Getsemani dalam kehidupan kita? Mengapa harus ada masa-masa yang sukar dalam hidup kita? Bukankah Alkitab mengatakan dia Bapa yang baik? Saya mau bilang, bukan karena dia Bapa yang baik lalu dia tidak mendidik kita. Bukan karena dia Bapa yang baik lalu dia membiarkan segala sesuatu apa yang kita suka kita lakukan, kita buat, kita kerjakan. Bukan karena dia Bapa yang baik maka semuanya bisa berjalan baik. No. Ada tahapan-tahapan, ada pembentukan-pembentukan di mana Tuhan menguji kita, membimbing kita, menguatkan, meneguhkan kita melalui apa? Masa-masa sukar. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana kita menyikapi masa-masa sukar itu? Bagaimana kita menyikapi masa-masa di mana hati kita galau, hati kita takut, hati kita khawatir, hati kita bimbang? Bagaimana kita menyikapinya? Itu yang menjadi penting. Bukan soal kenapa bisa jadi, tapi bagaimana saya bisa melakukan sesuatu, bagaimana saya bisa menyikapi sesuatu yang tidak baik dengan hati yang baik. Nah, kita belajar. Kenapa Taman Getsemani ini harus ada dalam hidup saudara dan saya? Kenapa masa-masa sukar ini harus ada dalam hidup saudara dan saya? Yang pertama, saya pelajari. Karena terkadang melalui Taman Getsemani kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, masa-masa sukar adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa Dia memelihara kita. Masa-masa yang sukar adalah cara-cara Tuhan untuk membuat kita datang kembali kepadanya. Yang repot kalau udah tahu susah hidupnya, udah tahu sukar hidupnya, namun tidak datang kepada Tuhan, justru mengandalkan kekuatan, itu parah. Kalau kita tahu saat-saat ini kita sedang mengalami ketakutan, kalau kita tahu saat-saat ini kita mengalami kebimbangan, kekhawatiran, kegoncangan iman, ingat murid-murid Yesus sebelum masuk Taman Getsemani bilang sama murid-murid, hari ini, malam ini, imanmu semua akan tergoncang. Dengan kata lain, ketika orang memasuki masa-masa sukar, orang memasuki Taman Getsemaninya, akan ada goncangan-goncangan iman. Disitulah teruji mana yang imannya bertumbuh dan mana yang iman karbitan, saudara. Jadi yang pertama saya pelajari, kenapa ada Taman Getsemani dalam hidup saudara dan saya? Kenapa ada masa-masa sukar dalam hidup saudara dan saya? Yang pertama, karena dengan adanya Taman Getsemani, adanya masa-masa sukar, kita jadi semakin dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini, saudara yang mungkin jarang baca Alkitab, jarang berdoa, jadi lebih sering baca Alkitab. Jadi lebih sering berdoa, jadi lebih sering bersekutu dengan keluarga. Itu cara-cara Tuhan. Sama ketika bangsa Israel juga, saudaraku, akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka memasuki tanah Kanaan, namun sengaja Tuhan tinggalkan ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ada di sana. Tujuannya apa?
Supaya ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan, maka Tuhan pakai bangsa-bangsa di sekitar yang tidak mengenal Tuhan untuk menindas bangsa Israel. Pada saat dia menindas bangsa Israel, maka bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Disitulah campur tangan Tuhan. Disitulah karya Tuhan di masa-masa sukar terlihat. Jadi ini yang saya mau bilang, masa-masa sukar atau taman Getsemani setiap kita Tuhan izinkan terjadi supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita lebih intim dengan Tuhan. Jangan sampai ketika engkau menghadapi masa-masa sukar engkau andalkan kekuatanmu. Jangan sampai karena masa-masa sukar engkau kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya udah lakukan ini, lakukan itu, tapi apa yang terjadi sekarang? Kenapa justru hal ini menimpa saya? Semua mengalaminya. Sekarang bukan soal siapa yang mengalami atau siapa yang tidak mengalami, tapi pada saat kita mengalami, apa respon kita? Kita belajar dari Yesus. Respon Yesus tidak menyalahkan murid-murid. Respon Yesus tidak menyalahkan keadaan. Respon Yesus pun tidak menyalahkan Yudas. Karena Yesus tahu hal ini harus terjadi. Karena Yesus tahu melalui taman Getsemani ini dia akan diserahkan untuk disalib. Jadi yang pertama, kenapa harus ada taman Getsemani dalam hidup saudara dan saya? Kenapa harus ada masa-masa sukar dalam hidup saudara dan saya? Karena dengan adanya taman Getsemani atau masa-masa sukar dalam hidup saudara dan saya, kita jadi lebih dekat dengan Tuhan. Kita jadi lebih intim dengan Tuhan. Kita jadi lebih bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa taman Getsemani harus ada dalam kehidupan saudara dan saya? Kenapa masa-masa sukar ini harus ada dalam kehidupan saudara dan saya? Yang kedua, karena melalui taman Getsemani kita jadi lebih dewasa dalam iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika ada masa-masa sukar, kita datang kepada Tuhan. Dengan kita datang kepada Tuhan, kita tahu bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu kita lemah. Kita masih hidup menginjak bumi. Itu sebabnya doa Yesus, peliharalah kita di muka bumi. Yesus berdoa, peliharalah mereka di muka bumi ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, taman Getsemani menjadikan kita lebih dewasa dalam iman. Masa-masa sukar akan membuat iman kita bertumbuh. Sehingga pada akhirnya dulu yang kita belum mengerti akan kebenaran, dulu yang kita hidupnya masih bersungut-sungut, gampang komplain, gampang nyalain orang. Namun ketika kita mengalami taman Getsemani kita masing-masing, masa-masa sukar kita jadi mengerti, oh ternyata Tuhan mengizinkan hal ini terjadi supaya saya lebih bertumbuh dalam iman. Oh ternyata Tuhan mengizinkan saya difitnah supaya saya diangkat oleh Tuhan. Ternyata Tuhan izinkan saya seperti ini untuk seperti ini. Akhirnya kita mengerti, bukan dari cara sudut pandang kita melihat masalah, tapi dari cara sudut pandang di mana Tuhan melihat masalah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selalu saya bilang apa yang Tuhan kehendaki untuk terjadi pasti terjadi. Apa yang Tuhan tidak kehendaki untuk tidak terjadi tidak akan pernah terjadi. Itu sebabnya ketika masa-masa sukar ini kita alami, cari wajah Tuhan. Ketika masa-masa sukar ini kita alami, taman Getsemani ini kita alami, kita harus bertumbuh dalam iman. Sehingga pada akhirnya tidak ada kekerdilan rohani dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, kenapa harus ada taman Getsemani dalam hidup saudara dan saya? Karena di taman Getsemani inilah kita melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan. Dalam masa-masa sukar inilah kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Saudara, kalau ada masalah kita baru bisa lihat bagaimana pembelaan Tuhan. Kalau nggak ada masalah, kita nggak akan pernah melihat bagaimana Tuhan membela hidup saya. Amin. Justru karena ada orang memfitnah kita, kita cari Tuhan. Disitulah Tuhan akan bela kita. Disitulah Tuhan akan campur tangan. Disitulah Tuhan akan turun tangan. Justru karena ada masalah, akhirnya kita berseru kepada Tuhan. Karena kita berseru kepada Tuhan, kita akan melihat pembelaan Tuhan. Simple. Jadi pada saat ada taman Getsemani dalam hidupmu, engkau sedang memasuki taman Getsemani dalam hidupmu, engkau sedang memasuki masa-masa sukar dalam hidupmu, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan. Ingat, saya harus bertumbuh dalam iman. Ingat, Tuhan mau saya lebih intim dengan Tuhan. Ingat bahwa ini adalah cara Tuhan untuk saya melihat pembelaan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti bahwa ada kalanya
kita harus makan sayur pahit. Iya kan? Tidak selamanya Tuhan izinkan kita hanya makan yang enak-enak. Kenapa? Karena sama, 4 sehat 5 sempurna saudara dikasih dalam Tuhan. Ada sayur mayur. Terkadang sayur itu pahit. Terkadang sesuatu yang baik itu mesti terbungkus dengan sesuatu yang tidak baik. But it's okay. Karena kita pegang janji firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi yang ketiga saya pelajari, kenapa Taman Getsemani itu harus ada dalam hidup orang percaya. Kenapa Taman Getsemani itu harus ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Kenapa Taman Getsemani atau masa-masa sukar harus kita alami? Yang pertama, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Supaya kita bertumbuh dalam iman dewasa. Dan yang ketiga, agar kita melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada masalah, kita nggak akan pernah tahu bagaimana Tuhan membela saya. Apalagi ketika kita melihat bagaimana bangsa Israel diperhadapkan dengan Laut Merah. Di belakang bangsa Mesir mengejar mereka. Yang mereka lihat adalah masalah, yang mereka lihat adalah pergumulan. Disitulah mereka melihat bagaimana pertolongan Tuhan membelah Laut Merah. Kita tidak akan pernah melihat masalah terbuka di depan kita kalau kita tidak pernah mengalami masalah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau engkau mengalami masalah, engkau mengalami masa-masa sukar, engkau mengalami sebuah tantangan, jangan komplain. Ingatlah, ini ada cara Tuhan untuk saya melihat dan mengalami Tuhan secara pribadi. Yang keempat, yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan Taman Getsemani ada dalam hidup saudara dan saya? Kenapa masa-masa sukar harus kita alami dalam kehidupan iman Kristen? Karena yang keempat, terkadang Taman Getsemani atau terkadang masa-masa sukar adalah cara Tuhan untuk mengangkat anak-anaknya masuk dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan punya 1001 cara untuk mempromosikan saudara dan saya. Tuhan punya 1001 cara untuk mengangkat hidup saudara dan saya. Tuhan punya 1001 cara untuk membawa hidup kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Dia Tuhan. Dia punya banyak cara. Dan mungkin salah satu caranya adalah dengan orang memfitnah engkau. Dan mungkin dengan salah satu caranya adalah dengan orang berusaha menusuk engkau dari belakang. Membicarakan engkau. Hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak benar. Tapi itu cara Tuhan. Itu yang dialami Yusuf. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Peristiwa di Taman Getsemani membuktikan bahwa sekalipun masa-masa sukar ada, sekalipun hati kita dipenuhi dengan ketakutan, Tuhan tetap menyertai kita. Peristiwa Taman Getsemani mengingatkan kita bahwa untuk meraih salib yang diakhiri dengan kemuliaan, harus ada yang namanya pengalaman bersama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini izinkan saya berdoa buat setiap kita, sehingga pada akhirnya hidup kita tetap kuat, hidup kita tetap maju. Sekalipun mungkin saat-saat ini adalah saat-saat yang sukar, but it's okay. Saat-saat yang sukar bukan berarti engkau harus mengeluh, engkau harus komplain kepada Tuhan. Saat-saat yang sukar bukan berarti engkau harus bersungut-sungut kepada Tuhan. Ingat, semua mengalaminya, jangan komplain. Sekarang cari cara bagaimana supaya saya tetap bisa bersyukur. Karena bersyukur bukanlah alasan, bersyukur adalah keputusan. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan menyertai hidup kita sekalipun masa-masa sukar, makanya Alkitab bilang sekalipun kau harus melalui api, engkau tidak akan dibiarkan terbakar. Sekalipun kau harus melalui air, engkau tidak akan dibiarkannya hanyut. Maksudnya apa? Betul masalah akan kita hadapi, betul pergumulan akan kita hadapi, betul tantangan akan kita lalui, tapi selama tangan Tuhan memegang kita, oh haleluya, maka disitulah kita tetap kuat. Izinkan Tuhan melawat hidup saudara dan saya malam hari ini. Kita mengingat peristiwa Taman Getsemani bukan hanya dialami oleh Yesus, tapi peristiwa ini juga bisa dialami oleh kita. Ketika kita masuk dalam masa-masa sukar, ketika kita masuk dalam sebuah sikap hati yang membuat hati kita sakit, hati kita pedih, hati kita seperti mau mati rasanya, kata Yesus.
disitulah kita mengerti bahwa kita perlu berdoa, kita perlu cari wajah Tuhan, kita perlu terus memuliakan nama Tuhan. Kita datang kembali kepada Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah pesan singkat yang hari ini, malam ini kami renungkan, kami boleh memahami bahwa ada kalanya Tuhan memimpin kami, membimbing, membawa kami, umat-Mu dimanapun mereka menyaksikan siaran ini, membawa kami masuk dalam taman Getsemani kami masing-masing. Kami mengerti taman Getsemani bukanlah taman penderitaan. Taman Getsemani adalah taman di mana kami bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Taman Getsemani kami masing-masing adalah tempat di mana setiap kami belajar untuk bertumbuh dalam iman. Pada akhirnya di taman Getsemani kami masing-masing, kami mengerti itu adalah cara Tuhan untuk membuat kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan siaran malam hari ini, teguhkan iman mereka, kuatkan hati mereka, sehingga kalau malam hari ini mereka sedang mengalami masa-masa sukar, kalau hari-hari ini mereka sedang mengalami taman Getsemani mereka masing-masing, yang membuat hati mereka takut, yang membuat hati mereka khawatir, yang membuat hati mereka pedih, sakit, hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus, Tuhan jamah, dalam nama Yesus, sehingga malam hari ini menjadi malam penguatan, malam hari ini jadi malam kekuatan bagi setiap kita. Di rumah kami masing-masing kami mengalami Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami berjumpa dengan Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami menemukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan masing-masing umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuntun sertai pimpin mereka masing-masing, sehingga pada akhirnya dalam kami mempersiapkan hidup kami untuk merayakan Jumat Agung esok hari dan Paskah di hari Minggu, kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa memberkati bangsa ini, berkati NKRI, berkati Presiden, Wakil Presiden, diberkati Tuhan. Bahkan Kepala BNPB Tuhan memberkati, Menteri Kesehatan Tuhan berkati, bahkan kota-kota di bangsa kami ini di dalam nama Yesus, dalam perlindungan Tuhan. Biarlah masa-masa ini boleh berlalu ya Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang memagari, Tuhan yang menjaga, memegang setiap kami. Berkati dokter, suster, perawat medis sebagai garda terdepan dalam menangani kasus COVID-19 di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai mereka, Tuhan menopang mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba bersyukur dan hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan satu persatu. Tangan Tuhan melawat mereka, tangan Tuhan menopang mereka, tangan Tuhan menjamin kehidupan mereka, sehingga mereka umat-Mu satu persatu dipelihara dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, besok pagi kita akan mengikuti siaran sama-sama dari live dari Jakarta yang akan dilayani oleh Gembala senior kita Pendeta Gilbert Lumoindong, dan akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi hari Jumat besok kita akan merayakan ibadah Jumat Agung yang juga disertai ibadah perjamuan kudus, dan akan dilayani oleh Gembala senior kita langsung dari Jakarta. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan bisa bergabung bersama-sama dengan link YouTube dari Jakarta, sehingga setiap kita sama-sama menerima kasih karunia Tuhan, setiap kita sama-sama menerima kebaikan Tuhan, dan setiap kita sama-sama menerima berkat-berkat dari ibadah Jumat Agung yang ada. Puji Tuhan, kita akan menerima doa berkat. Kita arahkan tangan kita kepada Tuhan, kita pandang wajah Tuhan, dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai hidupmu, bahkan mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.
Selama kita masih takut melangkah, takut bertindak, masih trauma, masih penuh dengan ketakutan, itu bukan dari Tuhan, bos.